Ini bukan dongeng atau cerita biasa, tapi sebuah kisah teror kelam yang pernah terjadi di kontrakan yang aku dan teman-temanku tempati. Sejak masa asrama selesai, aku dan teman-teman kelasku, Jamie, Valdi, Doki, Ilwon, dan Ramadan, telah sepakat untuk mengontrak rumah. Ya, menurut kami ngontrak rumah banyak keuntungannya, mulai dari mengerjakan tugas bersama hingga saling mengingatkan jika ada perkuliahan. Jadi gak akan telat atau kesiangan. Kontrakan kami berada di salah satu perumahan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kampus. Kontrakannya cukup luas dan memiliki 2 lantai. Lantai 1 terdapat ruang TV, 2 kamar tidur, kamar mandi, dan dapur. Lantai 2 terdapat 3 kamar tidur, kamar mandi, dan gudang. Sebelum menempati kontrakan, kami semua melakukan survei ke rumah yang akan kami tempati. Saat survei, aku dan teman-temanku pun memilih kamar mana yang akan ditempati saat pindah ke rumah ini. Kamar 1 Doki dan Jamie, kamar 2 Ramadan, kamar 3 Hilmon, kamar 4 Valdi, kamar 5 Fajar. Kontrakan yang aku tempati ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap seperti lemari TV LED 34 in, kulkas, wifi, dapur full set, karpet, dan fasilitas kamar lemari pakaian, kasur, meja. Terkecuali kamar 1 karena kamarnya cukup luas dan memiliki fasilitas 2 lemari pakaian, 2 kasur, dan 2 meja. Tetangga kontrakan kami baik dan ramah. Tidak pernah ada percekcokan sama sekali di antara kami dan benar-benar sangat rukun. Oke, sepertinya penjelasan seputar kontrakan sudah cukup. Hari pertama pindah ke kontrakan, aku sangat bersemangat karena akhirnya bisa terbebas dari teror mengerikan saat di asrama. Jujur, kontrakan ini sangat nyaman karena selain luas, fasilitasnya pun lengkap. Minggu pertama dan seterusnya, tidak ada hal aneh yang terjadi. Kontrakan terlihat normal, walau ruang TV dan dapur sedikit berantakan. Maklum, penghuninya cowok semua. Beres-beres kalau mau ada orang tua yang datang doang. Oh ya, kamar 3 ini kan tepat di atasnya kamar 1. Lantai kamar 3 ini berbeda dengan lantai kamar 4 dan 5. Lantainya terbuat dari kayu, jadi aktivitas yang dilakukan Hilmon di kamarnya bisa terdengar oleh Jamie dan Doki, walau samar-samar. Contohnya jika Hilmon melangkah dan menggeser lemari. Cret! Suara lemari saat dibuka atau ditutup. Kehidupan kami di kontrakan cukup sibuk karena perkuliahan sudah mulai memasuki semester 3. Padatnya perkuliahan dan banyaknya tugas membuat kami jarang berada di kontrakan. Sampai suatu malam, jam menunjukkan pukul 7 malam. Aku, Doki, dan Jamie sedang di ruang TV, duduk santai sembari nonton TV. Sepeda gue taruh dalam gak apa-apa kan ya? Kata Jamie membuka pembicaraan. Banyak bocor, masker nambal, lagian ngampus kan gue bonceng sama lu Ki. Lanjutnya, sewaktu di asrama, Jamie biasa membawa sepeda BMX untuk berangkat kuliah. Karena jarak dari asrama ke fakultas lumayan jauh, walau masih satu lingkungan kampus. Asrama di belakang dan fakultas di depan dekat pintu keluar mobil. Ya udah simpen di situ aja, jawab Doki menunjuk ke arah dekat kulkas. Iya, simpen di situ aja biar gak ngalangin jalan juga, kataku. Siap, kata Jamie. Jamie pun langsung berdiri dan memasukkan sepedanya untuk disimpan dekat kulkas. Tidak lupa menutup pintu karena sudah malam.
terdengar suara motor masuk ke garasi. Selang beberapa menit kemudian, terdengar suara ketukan pintu. Tok tok tok. Terlihat Ramadan dan Hilmon membuka pintu. "Habis dari mana lo? Jam segini baru balik?" tanya Jamie. "Kerja kelompok," jawab Ramadan. "Kelompok lo nggak kumpul?" lanjutnya. "Ini lagi kumpul," jawabku. "Kebetulan aku sekelompok dengan Jamie dan Doki." "Oh iya, lupa aku," kata Ramadan sambil menepuk jidat. "Kalian bertiga kan sekelompok," lanjut Ramadan. "Lagian tugas kelompok kita udah dikerjain dari kemarin," kata Doki. Waktu pun berlalu, jam sudah menunjukkan pukul 22.30. Satu persatu masuk ke kamarnya masing-masing. Aku pun naik ke lantai 2 untuk masuk kamar. Rasanya ingin segera tidur, karena besok akan ada perkuliahan jam 7 pagi. Aku terbangun karena haus. Tidak lama setelah aku minum air yang ada di meja kamar, terdengar ada suara batu kerikil yang dilempar ke kaca jendela. Aku pun melihat jam, menunjukkan pukul 2 malam. Jadi kasurku ini dekat jendela yang menghadap ke bagian depan rumah. Dari kamarku ini, di lantai 2, terlihat jalan depan komplek rumah. "Siapa sih malam-malam lemparin batu ke jendela rumah orang?" kataku sambil membuka gorden dan melihat keluar jendela. Betapa kagetnya aku melihat sosok pocong dengan kain putih kotor bercak-bercak bekas tanah itu. Dengan muka hitam dan matanya merah menyala menatapku. Sontak aku pun menutup gorden dan menutup seluruh tubuhku dengan selimut. "Ini apaan lagi? Waktu di asrama Teteh Kunti, sekarang Om Pocing," kataku dalam hati. Saat itu aku langsung membaca doa-doa yang terlintas di pikiranku. Selang beberapa menit, terdengar suara ketukan pintu kamarku. Suaranya pelan dan berjeda. Aku merasa lega. Ternyata ada teman sekontrakanku yang belum tidur. Segeralah aku membuka pintu. Saat kubuka pintu, ternyata tidak ada siapa-siapa. Tanpa berpikir panjang, aku pun langsung menutup pintu dan menguncinya. Aku langsung loncat ke kasur dan menutup sekujur tubuhku dengan selimut. Aku berusaha untuk tidur kembali dengan memejamkan mata. Rasanya malam ini ingin cepat berlalu. Tak lama setelah itu, aku pun tertidur. Malam pun berlalu. Aku terbangun pukul 5 pagi. "Semalam mimpi apa beneran ya?" kataku saat bangun tidur. Aku berusaha untuk tidak peduli dengan kejadian semalam dan bersiap-siap untuk melaksanakan sholat subuh. Beberapa minggu berlalu setelah pertemuanku dengan Om Pocing itu. Sampai suatu hari, saat sedang di kantin kampus, ada aku, Ramadan, Jamie, dan Doki. Aku pun membuka pembicaraan. "Kalian pernah ada yang gangguin gitu nggak kalau lagi di kontrakan?" tanyaku. "Digangguin gimana? Sama warga sekitar gitu?" "Kagak pernah, orang warga baik-baik," lanjut Jamie. "Bukan sama warga, tapi sama mereka yang tidak terlihat," kataku. "Soalnya kemarin gue digangguin. Ada Om Pocing lemparin batu kerikil ke jendela atas kamar gue," lanjutku. "Seriusan? Ah, jangan bercanda lu. Mana ada begituan. Ngarang nih," kata Jamie. Doki dan Ramadan yang tadinya sedang makan, mereka mulai melirik ke arahku. Dan setelah gue lihat sosok itu, ada yang ketuk pintu kamar gue, kataku. "Gue kira ada yang belum tidur kan, udah seneng tuh,"
Pas gua buka gak ada orang, lanjutku. Gak percaya gua, kata Jamie. Gue juga pernah sih lihat itu pocong, sambung Doki. Di sini aku cerita berdasarkan sudut pandang Doki. Aku di sini adalah Doki, bukan Fajar. Beberapa malam kemarin, aku susah tidur, padahal jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Entah kenapa tidak terasa ngantuk sedikit. Badanku segar. Meski lampu kamar mati, aku masih bisa melihat dengan jelas Jamie yang tertidur pulas di kasur ujung kamar. Jadi kasur Doki dekat dengan pintu masuk kamar dan kasurnya Jamie dekat dengan jendela yang langsung ke bagian halaman depan rumah. Tiba-tiba aku kebelet mules. Saat aku keluar kamar, lampu dapur mati. Sempat berpikir, brengsek, dimatiin. Lah serem jadinya mau ke kamar mandi. Karena udah gak tahan, aku memberanikan diri untuk menyalakan lampu dapur dan bergegas ke kamar mandi. Saat aku buka kamar mandi, suara pintu kamar mandi. Kaget gak ketulungan, aku lihat si Om Pocong berdiri di dalam kamar mandi.